Gubernur Bali Wayan Koster mengakui bahwa kasus aktif akibat varian Omikron di Bali sudah lebih dari 10.000 kasus. Hari ini saja ada 1.834 kasus. Penyebabnya antara lain banyaknya kunjungan wisata ke Bali. Tapi di lain sisi pemerintah telah membuka ataupun tetap membuka kedatangan turis baik domestik maupun internasional. Dan kemarin jubir pemerintah dalam penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito justru meminta segera dilakukan langkah pengendalian. Dan sore ini saya akan berbincang dengan Guru Besar Kesehatan Masyarakat FK Universitas Udayana, Profesor Imade Adi Wirawan. Halo, selamat sore, Prof. Selamat sore, Pak Iqbal. Prof, respon Profesor Adi dengan putusan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya di wilayah Bali bagaimana? Di satu sisi kasus aktif naik terus, di sisi lain pariwisata dan kunjungan wisata tetap dibuka. Tapi kemarin ini justru diminta untuk dilakukan pengendalian. Ya, baik. Jadi ya terkait Omikron ya, yang jelas di sini kalau kita menimbang antara kesehatan dan ekonomi itu banyak ketidakpastian ya, Pak Iqbal ya. Jadi ya terutama yang Omikron, hal-hal yang belum pasti kemarin transmissibility-nya. Jadi seberapa cepat menular dan seberapa fatal. Tetapi dari data-data kita sudah bisa mendapatkan informasi awal bahwa dia lebih cepat menular, mungkin sekitar 2-3 kali dibanding Delta, dengan fatalitas yang dilaporkan rendah ya, sekitar 0,06%. Dan karena hal tersebut sempat pemerintah membuat kebijakan untuk membuka pariwisata, dan kemarin sejak tanggal 4 kalau tidak salah itu sudah ada penerbangan perdana dari Jepang ke Bali. Meskipun setelah itu belum ada lagi lanjutan untuk kedatangan internasional. Jadi kalau kita melihat ketidakpastian ini dan juga kecepatan penularan yang sangat tinggi, sebaiknya mungkin kita harus bersabar dulu ya, bersabar pariwisata supaya tidak kalau tergesa-gesa nanti malah peningkatan yang terlalu tajam kasusnya sehingga rumah sakit yang terbebani, layanan kesehatan terbebani. Dan kita tahu sekarang sudah sekitar 50% ya angka keterisian tempat tidur COVID di Bali, dan ini harus diantisipasi supaya tidak kolaps sistem kesehatan kita. Oke, Prof, tapi berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti halnya membuka pariwisata, apakah ini kalau misalnya dilakukan kembali untuk travel ban begitu, untuk menutup semua perjalanan baik itu yang ke Bali maupun keluar Bali, apakah ini cukup efektif di saat Omikron ini sudah di mana-mana terjadi? Ya, memang data kasus yang kita ada sekarang ini jauh dari yang sebenarnya ya. Positivity rate 40% itu menunjukkan bahwa di komunitas sudah sangat masif penularan. Ya, mungkin yang pemirsa juga tahu sekitar kita pada sakit semua. Travel ban atau pengendalian atau lockdown lah, data mungkin sudah ya tidak relevan lagi dengan situasi sekarang. Tetapi tetap ya upaya untuk membatasi wisatawan asing perlu, karena kita belum tahu apakah Omikron ini varian terakhir yang ada. Bisa saja sudah ada di luar varian-varian lain, karena seiring dengan semakin lamanya virus ini ada di komunitas, maka sifat virusnya ya, dia akan melakukan apa yang seharusnya dia akan melakukan mutasi sesering mungkin. Sehingga kalau berbicara pariwisata sebetulnya di Bali yang domestik sudah jalan terus ya, terutama di hari-hari libur itu ramai Bali dengan wisatawan domestik. Ini juga mempercepat ya, jadi pintu masuknya wisatawan internasional membawa varian baru, kemudian disebarkan dengan cepat ke berbagai pulau dengan wisata domestik. Kurang lebih seperti itu alur yang selama ini kita amati. Tapi Prof, kalau berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pariwisata jalan terus, sebenarnya pengendalian yang baik itu seperti apa? Karena saat ini kan Bali saja untuk hari ini aja sudah 1.800-an yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, benar sekali. Jadi Bali bahkan kasus hariannya sudah melampaui puncak waktu Delta kemarin ya, sudah 2.000-an kemarin beberapa hari terakhir. Jadi fokusnya memang di sekarang ini kan karena kita sudah tahu transmisinya cepat, fatalitas rendah, dan vaksin cukup melindungi ya. Vaksin cukup melindungi untuk mencegah terjadinya gejala berat dan perlu dirawat inap, mungkin bisa sekitar 85%, baik yang booster maupun tanpa booster. Sehingga fokus pemerintah sebaiknya pada mempercepat cakupan vaksinasi untuk kelompok rentan. Ya kita lihat dari seluruh data mungkin tidak semua usia lanjut, tidak semua kelompok rentan mendapatkan vaksin lengkap. Jadi fokusnya ke sana sehingga fatalitas bisa ditekan. Karena kita dilihat di komunitas ini sudah masif penularannya.
Jadi apa yang kita lihat 1 tahun terakhir mungkin tidak bisa langsung diterapkan lagi di tahun-tahun ini untuk upaya pencegahan yang seperti biasa. Sehingga ya kita harus mulai realistis ya dengan situasi, dan kita berharap mudah-mudahan tidak bertambah parah sistem kesehatan kita dalam 2 minggu ke depan dan bisa mengantisipasi. Tujuannya sebetulnya kita tidak ingin lonjakannya terlalu tinggi ya, karena kalaupun dia ringan, kalau terlalu banyak kasus, proporsi yang gejala berat pasti akan cukup tinggi juga sehingga memerlukan tempat tidur keperawatan. Kalau kita bandingkan dengan di US misalnya, itu dibandingkan dengan Delta itu peningkatan kasus yang memerlukan rawat inap itu kan naik sekitar 1,8 kali dibandingkan pada saat Delta. Jadi kasusnya mungkin 5 kali lebih tinggi daripada saat Delta. Yang perlu bed rumah sakit 1,8 kali, hampir 2 kali lipat. Nah, kali itu terjadi juga di kita, bisa bayangkan. Jadi waktu puncak Delta kita kan kewalahan ya dengan suplai oksigen, dengan nakes yang juga terkonfirmasi positif. Nah, kalau 2 kali lipat dibanding Delta, nah itu yang kita takutkan, sistem kesehatan pasti akan tetap kolaps. Sehingga kita harus sekarang rem dulu ya. Kita rem dulu, batasi dulu mobilitas, batasi aktivitas sosial indoor terutama, perbaiki ventilasi, perkuat fokus, tingkatkan cakupan vaksinasi. Kita sudah tahulah yang mana yang efektif, mana yang tidak gitu ya. Sehingga ke depannya kita bisa mencegah supaya yang 2 kali lipat prediksi ini tidak terjadi di sistem kesehatan kita karena Omikron ini. Sehingga kita bisa melewati setidaknya dalam 1 bulan ke depan ini aman gitu. Oke, amin. Tapi ini berbicara soal peningkatan kasus varian Omikron dan juga COVID-19 secara general di Indonesia. Ini tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Sedangkan di Eropa saja ini menurut informasi yang sudah kami dapatkan, bahkan nanti akan kami sampaikan juga terkait dengan sejumlah negara di Eropa yang sudah mencabut sederet langkah pengendalian pandemi. Apakah untuk saat ini Indonesia apakah bisa juga melakukan hal yang sama atau justru membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di Eropa? Ya, Eropa mengalami gelombang duluan dari kita ya. Jadi dia lebih awal mendeteksi Omikron, kemudian kasusnya menyebar secara luas, sedangkan kita baru fase menuju puncak. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Tidak bisa apa yang di sana ditetapkan kita ikuti langsung gitu ya. Kita lihat situasi lokal kita dan kita sekarang sedang menuju ke puncak. Sehingga kita untuk saat ini 2 minggu ke depan kita harus benar-benar rem, sehingga tidak terjadi lonjakan yang tinggi. Dan setelah itu, begitu kita rasa sudah mulai akan melandai, saya rasa bisa diikuti karena kita juga tidak melihat dari bukti-bukti ilmiah bahwa proporsi yang dari perjalanan itu jauh lebih tinggi dibandingkan transmisi lokal. Jadi tetap dari data-data kita bisa sebetulnya membuat pemodelan-pemodelan gitu ya untuk kedatangan internasional, kedatangan membuka domestik dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi tidak bisa kita bandingkan dengan situasi Eropa. Kita sekarang ini sedang di fase yang kritis lah kalau kita lihat di perjalanan pandemi untuk gelombang ketiga ini. Tapi kalau Prof. Adi sendiri melihat bagaimana masyarakat Bali dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, apakah untuk melakukan prokes ataupun menjunjung tinggi nilai-nilai protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat khususnya di daerah Bali ini, apakah benar-benar dilaksanakan atau justru semakin berkurang untuk saat ini? Karena menurut informasi yang kami dapatkan juga bahwa Menko Marves ini kan sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya salah satu alasan dibukanya kembali penerbangan internasional ini adalah bukan karena jumlah kasus akibat PPLN ini lebih tinggi, justru ini lebih rendah dibandingkan transmisi lokal. Ya kalau kita lihat kepatuhan masyarakat di Bali, di daerah perkotaan saya lihat masih cukup bagus ya, tetapi tidak merata mungkin di beberapa wilayah, beberapa daerah masih protokol kesehatan masih sudah mulai gini ya, apalagi kemarin sempat kasus turun, mulai kendor ya protokol kesehatan, mulai aktivitas sosial bergeliat kembali, dan sekarang kita lihat kasus mulai tinggi. Kalau kita lihat bukan angka konfirmasinya ya, jumlah penyakit yang dilaporkan oleh teman-teman di Puskesmas yang menyerupai influenza like illness itu sangat tinggi sekali sekarang di masyarakat Bali. Dan kalau kita bicara protokol kesehatan dan imbauan dari pemerintah, masyarakat Bali saya amati dalam 2 tahun terakhir ini sangat patuh ya. Misalnya pelarangan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan itu sangat diikuti. Ya, kecuali kemarin memang sempat kasus turun sehingga lebih longgar lagi dan aktivitas sosial mulai
meningkat lagi. Nah itu saya kira juga berperan untuk cepatnya Omikron menular kembali. Oke, tapi berdasarkan pantauan Prof. Adi sendiri melihat apa yang sudah dilakukan oleh Satgas dan Pemprov sendiri untuk mengendalikan kasus Omikron ataupun COVID-19 secara general dan juga bagaimana pengawasannya, apakah sudah berjalan cukup baik? Apalagi kemarin sempat ramai juga terkait dengan istilah travel bubble begitu untuk bagi para wisatawan yang datang ke Bali. Saya kira respon pemerintah provinsi sangat baik ya. Misalnya kemarin begitu peningkatan kasus langsung ada instruksi untuk membatasi aktivitas kembali. Saya kira itu respon positif yang harus kita apresiasi, ya. Karena cepat merespon apa yang terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan kebijakan untuk menggeliatkan kembali ekonomi dengan travel bubble dan berbagai ide. Itu bisa sebagai salah satu solusi, tapi kita lihat interest atau animo dari wisatawannya juga belum ada, yang internasional terutama ya. Mungkin sudah mulai ada upaya-upaya untuk pendekatan ke arah sana, tetapi kita lihat dalam prakteknya kan tidak terlaksana. Jadi wisatawan mancanegaranya sendiri yang belum confident sepertinya untuk melakukan perjalanan dengan situasi global sekarang ini. Nah, tidak hanya soal travel bubble, kami juga mendapatkan informasi soal pernyataan Gubernur Bali yang mengatakan bahwa melarang orang yang terkonfirmasi COVID-19 tidak boleh isolasi mandiri. Ini menurut Prof. Adi bagaimana? Apakah ini cukup keputusan yang tepat begitu untuk melakukan isolasi secara terpusat dan tidak boleh melakukan isolasi secara mandiri, khususnya untuk masyarakat yang mengalami gejala tidak bergejala begitu maupun yang gejala ringan? Ya, memang ada instruksi seperti itu. Saya kira tujuannya untuk mencegah supaya yang positif tidak menularkan ke orang lain secara cepat. Tetapi kalau kita lihat dinamika di masyarakat dengan penularan yang tinggi sekarang, sepertinya itu perlu dikaji ulang. Ya, dilihat visibilitasnya, dilihat seberapa kebijakan itu mempengaruhi, menimbulkan stigma orang takut tes malah ya. Itu yang saya amati. Jadi kita belum ada riset tentang itu, tetapi dari percakapan dengan diskusi-diskusi yang ada, banyak yang malas lakukan tes, dikonfirmasi nanti masuk isoter karena banyak secara psikologis masuk isolasi terpusat itu mungkin pemerintah sudah menjamin logistik dan lain sebagainya, tapi secara psikologis tetap untuk ini sangat berpengaruh secara psikologis sehingga menimbulkan stigma juga, orang jadi takut tes gitu, sehingga itu mungkin salah satu kebijakan yang perlu disempurnakan lagi. Dan kalau misalnya orang semua tes kemudian isoter, saya tidak yakin dalam 1 bulan ke depan isoternya cukup menampung ya. Kalau misalnya semua positivity rate bisa kita turunkan, artinya semakin banyak orang dites dan di tracing. Kalau itu dilakukan, isoter bisa kewalahan juga gitu. Sehingga harus ada skema untuk mengedukasi masyarakat jangan takut tes dan tidak mewajibkan juga untuk isoter, dan mensosialisasikan lagi kebijakan isolasi berbasis komunitas yang selama ini pernah dikenakan sebelum gelombang ketiga ini ya. Jadi isolasi berbasis banjar, isolasi berbasis keluarga yang mampu melakukan isolasi mandiri. Jadi tools untuk melakukan screening, menentukan keluarga-keluarga mana yang mampu melakukan isolasi mandiri, keluarga mana yang tidak mampu melakukan isolasi mandiri, kemudian dikelola oleh desa yang mampu melakukan isolasi berbasis desa, kalau tidak baru ke isolasi terpusat. Saya kira itu solusi untuk mengantisipasi kalau banyaknya kasus konfirmasi positif yang gejala ringan ataupun yang tidak bergejala. Tapi kalau menurut pantauan Prof. Adi sendiri, apakah sarana dan juga prasarana yang ada di Bali, khususnya untuk terkait dengan fasilitas kesehatan ini, apakah memadai? Apalagi diprediksi bahwa bulan Februari ini akan mengalami lonjakan kasus yang cukup signifikan. Ya, kapasitas dibanding tahun sebelumnya ya sudah jauh lebih bagus ya. Kesiapsiagaan jauh lebih bagus. Tetapi kalau kasusnya jauh lebih banyak dari yang kita takutkan akan situasi yang gelombang kedua akan terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan dengan pembatasan yang masif ini, dengan instruksi ini, prediksi kasus yang sekitar 2 kali lipat dari Delta tidak terjadi. Itu sih harapan kita. Tapi kalau itu terjadi ya tetap pasti akan kewalahan. Iya. Nah ini Prof, secara regulasi segala aturan sudah disiapkan dan diterapkan, tapi selalu ada celah, ada yang bermain terkait karantina dan lain sebagainya. Apakah perlu ada perubahan regulasi soal aturan dan pengendalian wabah ini seperti sanksi yang lebih tegas? Karena selama ini kan kita tahu bahwa seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada kebocoran, ada permainan dan lain sebagainya terkait dengan isolasi dan lain sebagainya. Ya, saya kira aturannya kan bagus, tidak ini ya, tetapi dalam prakteknya mungkin hal-hal seperti terjadi. Nah, di sini tugas kita pemerintah ya, untuk meyakinkan bahwa permainan itu tidak terjadi, karena yang dirugikan juga nanti pemerintah sendiri dan juga masyarakat. Jadi kalau
terjadi proses tersebut yang harusnya misalnya mengikuti masa isolasi atau karantina dengan periode tertentu kemudian dibiarkan keluar, kemudian karena ada permainan berkaitan dengan pemilihan hotel dan lain sebagainya. Nah itu ya mungkin harus ada ini juga ya, ada sanksi yang tertulis yang khusus membahas tentang itu, karena kita amati itu salah satu ekses negatif dari pandemi yang belum sampai sekarang mungkin tidak terlalu jelas kebijakan bagaimana penanganannya gitu ya. Nah, tapi kalau kebijakan sendiri kan tidak mengcover ke situ, jadi harus dibuatkan aturan tambahan lagi mungkin untuk menghindari kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ini yang bermain memancing di air keruh gitu ya istilahnya ya. Iya. Dan saya kembali lagi mengutip perkataan tadi dari Prof. Adi terkait dengan edukasi kepada masyarakat itu kan cukup penting. Nah, tentunya kami dan kita semua ingin memberikan edukasi lagi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya atau peningkatan kasus COVID-19 tanpa membuat panik. Apa yang harus diketahui dan juga dipahami oleh masyarakat agar kita tetap waspada terkait dengan varian Omikron secara khusus dan juga COVID-19 ini secara general? Ya, jadi setelah 2 tahun pandemi ya, kita sudah tahu mana yang bekerja baik, upaya kesmasnya, mana yang tidak gitu ya. Jadi kepanikan seperti dulu mungkin bisa diatasi dengan komunikasi risiko yang baik oleh pemerintah dan termasuk juga semua pihak ya, termasuk kami di universitas juga harus berkontribusi juga untuk itu melakukan edukasi. Jadi komunikasi risiko yang baik, dijelaskan mana yang mana yang perlu dilakukan dan mana yang sudah harus ditinggalkan. Misalnya disinfeksi secara tidak terfokus, semprot jalanan dan sebagainya sudah perlu lagi dilakukan. Fokus lebih ke pengaturan sirkulasi udara, ventilasi yang baik. Karena kita tahu itu yang berperan apalagi untuk yang Omikron ini. Kemudian pentingnya vaksinasi itu kita komunikasikan bahwa kalau ada keluarga dengan usia lanjut atau dengan komorbid itu diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin dan juga booster karena itu yang nanti mempengaruhi sistem kesehatan kita, kemungkinan akan bergejala berat. Dan juga upaya-upaya yang lain terutama berkaitan kalau di Bali itu sangat erat kaitannya dengan peran sosial budaya di Bali ya, berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Itu komunikasinya harus baik dengan dilakukan sedemikian rupa karena jangan sampai menimbulkan ketersinggungan dan lain sebagainya. Jadi pendekatannya bisa berbasis desa adat, bisa melibatkan majelis desa adat, bisa melibatkan tokoh-tokoh agama masyarakat, sehingga informasinya sampai ke masyarakat dengan baik. Dan saya kira masyarakat sekarang untuk prokes kan sudah di luar kepala mungkin ya semua ya. Cuman mau melakukannya itu yang sekarang sudah sulit ya. Jadi tidak semua lagi mau memakai masker dengan baik. Hanya sekedar saja misalnya sudah mulai longgar prokesnya dan itu yang kita tekankan kembali bahwa Omikron ini meskipun dia ringan, tetapi pada kelompok-kelompok tertentu bisa juga menimbulkan fatalitas. Jadi tetap harus waspada dan kewaspadaan secara umum dibangun kembali di komunitas kita. Oke, lagi-lagi soal prokes dan juga vaksinasi itu juga sangat penting, Prof ya. Baik, Prof Adi, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Itu tadi Profesor Imade Adi Wirawan, Guru Besar Kesehatan Masyarakat FK Universitas Udayana yang sudah berbincang di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih, Pak Iqbal.